seorang itu istilahnya seandainya berbuat maksiat, dia juga sudah bertobat, dia selalu mengerjakannya. Yang pernah kami dapatkan adalah meninggalnya kita nanti adalah apa kebiasaan kita yang biasa kita kerjakan. Kalau kita biasa mengerjakan kemaksiatan, tidak mungkin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sementara yang Ustaz jelaskan tadi, la ilaha illallah itu pada waktu kita belum sakaratul maut. Karena di situ Ustaz menjelaskan ikhlas dan jujur. Kalau kita sudah sakaratul maut, tidak mungkin kita bisa mengingatkan ikhlas dan jujur. Mohon penjelasan Ustaz atau dijelaskan lagi yang la ilaha illallah yang sakaratul maut dan la ilaha illallah yang semasa yang sekecil iman, sekecil apapun iman kita masuk surga. Demikian. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Betul, sebetulnya itu masih ada di lembaran berikutnya Pak Haji untuk kita baca itu, tapi Pak Haji sudah mendahului pertanyaan itu. Iya betul Pak Haji, bahwa perlu memang kita membedakan, sepakat kita, perlu kita membedakan ketika seseorang itu kemudian mampu mengucapkan la ilaha illallah pada sakaratul maut dengan la ilaha illallah pada masa-masa seperti ini. Ya kan? Ya seperti yang diungkapkan oleh Pak Haji tadi, yamutun nasu ala ma ya'ishu alai. Biasanya orang itu akan meninggal di atas kebiasaannya. Kalau dia sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia akan mati di atas kebiasaan la ilaha illallah itu. Dan itu bukan hanya la ilaha illallah Pak yang sering kita lihat. Tadi saya ngomong dengan istri, itu omnya, kemudian saya kenal om mertua, saudara dari mertua itu, kakak dari mertua saya, itu kuat sekali masalah jamaahnya. Lalu kemudian dia dalam keadaan tidak sadar, berapa lama itu tidak sadar. Begitu mau pergi, langsung angkat tangan, Allahu Akbar, hilang, habis sudah. Ya dalam sehari-hari memang kita kenal beliau kuat sekali salat jamaahnya. Salat jamaah loh maksud saya, karena kadang ada orang kuat salat itu tapi salat sendiri. Beliau mau salat jamaah tinggi. Mudah-mudahan itu adalah pertanda yang baik. Allahu Akbar. Saya ada lagi keluarga begitu juga, Allahu Akbar, pergi. Padahal dalam keadaan sebelumnya itu koma udah. Nggak pernah lagi ada bisa respon ketika ada yang kita ucapkan, tapi begitu mau pergi, Allahu Akbar. Bagaimana dia bisa mengucapkan Allahu Akbar? Itu karena dari kebiasaannya sebelumnya waktu masih kuat-kuatnya. Tapi Bapak Ibu yang pernah kita sampaikan kemarin, itu kan pernah diprotes oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena mendengar Nabi mengatakan bahwa siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Itu kemudian Umar itu melihat ada sahabat-sahabat yang sudah berubah perilakunya karena tidak mendapatkan penjelasan dari Nabi apa yang dimaksud siapa yang akhir kalamnya seperti itu adalah orang yang senantiasa membiasakan dan sebagainya. Dia salah paham ayatnya, apa yang dia bilang, ya sudah deh kalau begitu enggak usah kita salat lagi, yang penting kita mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, masuk surga sudah. Itu dilihat oleh Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab melihat perilaku beberapa sahabat, lalu kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah benar Rasulullah mengatakan ini? Iya. Kenapa memang ya Umar? Itu ada sahabat-sahabat Nabi Rasul yang begitu seperti itu. Nah, jadi kadang ada hadis-hadis yang perlu kita pahami. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Haji, seperti itulah. Jangan kita kemudian dalam tanda kutip Bapak Ibu salah paham dengan ucapan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Karena orang yang mengatakan itu adalah orang yang senantiasa membiasakan ucapan itu semasa kuat-kuatnya, semasa hidupnya sebelum sakaratnya. Orang yang selalu membiasakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya Allah itu akan merasuk ke dalam hatinya, lalu kemudian punya implikasi keluar melalui perilaku dan tutur sapanya. Orang yang rajin berzikir, insya Allah mulutnya itu akan selalu terjaga dari ucapan-ucapan yang kotor. Orang yang selalu lisannya selalu mengucapkan lisan la ilaha illallah, berzikir atau ucapan-ucapan zikir yang lain, akan berat sekali lisannya untuk mengucapkan sesuatu kata-kata yang jorok. Karena itu Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita melihat masih ada orang yang ringan sekali lisannya mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, bisa jadi orang itu kemudian jarang berzikir dan sebagainya.
Nah, ini yang saya mau sampaikan sebetulnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memupuk keimanan itu agar kita mati di atas keimanan itu. Bukan hanya mati, tapi kemudian keimanan itu tetap subur di dalam hati kita, karena yang membawa iman itu adalah hati. Yang membawa iman itu adalah hati. Dan bagaimana kita bisa memupuk iman itu tumbuh di dalam hati kita. Hati ini yang perlu kita kelola. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang selalu membawa kita pada berbicara tentang hal-hal yang baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kita khawatirkan justru menjerumuskan kita. Itu memupuk keimanan itu tadi. Ya itu, saya kira itu Pak Haji. Jadi benar bahwa siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya, tapi ingat Bapak Ibu, Raja siapa lagi namanya ini? Raja Fir'aun ya, yang berlawanan dengan Nabi Musa, itu pada saat sudah berada di laut tenggelam itu kan sudah mengatakan, saya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu sempat mengucapkan itu. Apakah kemudian dia akan masuk surga? Itu pertanyaannya. Nah, menurut para ulama, ucapan yang lahir dari orang yang sudah seperti itu, ketika kemudian roh itu tinggal di kerongkongannya, itu sudah tidak bisa lagi diharap kalau baru mengucapkan iman seperti itu, tidak bisa lagi diterima. Jadi jangan disamakan la ilaha illallahnya orang yang tadi sakaratul maut dengan seperti ucapannya Raja Fir'aun itu tadi, begitu sudah tenggelam di laut itu, ya, lalu kemudian mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Apakah kemudian Fir'aun dikatakan dia orang beriman? Karena sebelum mati dia sudah mengatakan saya beriman? Tidak, karena kondisinya berbeda. Nah, jadi saya kira bagus penjelasannya Pak Haji, bahwa yang dimaksud kalimat la ilaha illallah akhir kalamnya itu adalah seperti tadi, tapi orang tidak akan mampu mengucapkan itu kalau ia tidak membiasakan di dalam masa hidupnya sebelumnya, sebelum mencapai masa sakaratul maut tadi itu. Ya. Tapi hal-hal yang berbeda Bapak Ibu, meskipun ya, kalau yang kita pelajari dari kata Nabi ini, meskipun dalam hidupnya orang itu hanya pernah mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja, itu sudah dianggap orang yang beriman. Meskipun hanya satu kali dalam seumur hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, akan masuk surga. Akan masuk surga. Karena ucapan itulah yang membedakan dia dengan orang yang kafir. Meskipun ia tidak pernah sholat, ia tidak mengerjakan puasa, ia tidak mengeluarkan zakat, tapi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ia orang mukmin. Dan kata Nabi, siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, ada iman di dalam hatinya, meskipun sekecil biji zarrah, dia akan masuk surga. Nah, ini yang saya maksud, hati-hati dengan ucapan ini. Jangan sampai kemudian yang dimaksud Nabi itu, dia akan masuk ke dalam neraka dulu, dicuci baik-baik semua, dibersihkan, setelah bersih kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya orang yang ini, meskipun dia kemudian beriman tapi banyak dosanya, tapi banyak membantu orang, ya, banyak membantu orang. Orang-orang yang masuk surga itu akan diumumkan oleh Allah, kalian para penghuni surga, kalau kalian merasa ada orang yang berbuat baik kepada kalian, lalu kemudian ternyata kalian tidak menemukan dalam surga, berarti ada dalam neraka. Kalau begitu turun kalian ke neraka, cari orang yang pernah berbuat baik kepada kalian. Turunlah Pak Abdullah mencari saya. Pak Haji itu selalu mengisi ta'lim di Jumat malam. Lo kok tidak ada di sini, ada dalam neraka. Cari saya Pak, di bawah situ Pak. Ada saya di situ. Jadi, naudzubillah min dzalik, ya, contoh aja. Nah itu, mudah-mudahan kita sama-sama di surga. Tapi ini contoh Pak, bahwa ada orang yang pernah berkata la ilaha illallah, meskipun hanya sekali, tapi dia secara sosial berbuat baik kepada orang, dia suka membantu orang, maka Allah akan berkata kepada orang yang pernah ditolong, kamu turun ke neraka, cari dia. Itu barakahnya membantu orang. Saya ingat sekali, saya pernah menjelaskan riwayat, membacakan riwayat, ada orang yang pernah jalan-jalan, katakanlah jogging-jogging di sebuah tempat, ia kehausan, lalu kemudian dia melihat di sana ada orang yang bawa air,
Orang yang bawa air itu sebelum diminta dia sudah menyuguhkan airnya 1 gelas. Pak, ini Pak ada air saya bawa. Jadi dikasih air 1 gelas. Pada cerita keadilan pengadilan memutuskan bahwa si pemberi air itu masuk neraka. Yang dikasih air tadi ini dalam bumi itu masuk surga. Tapi masuk surga tidak, orang yang masuk surga tadi itu tidak tahu kalau orang yang memberinya di air itu masuk neraka. Tiba-tiba kemudian sang yang penghuni surga ini jalan-jalan. Tiba-tiba kemudian ada orang yang memanggil dia, Pak Abdullah. Siapa ini yang manggil saya nih, Pak Abdullah ke sana? Si penghuni neraka berkata, Bapak masih kenal saya enggak? Enggak, saya enggak kenal Bapak. Loh, masih Bapak enggak kenal saya, Pak Abdullah? Iya, saya enggak kenal. Pak Abdullah dulu pernah jalan-jalan di sini kan? Saya pernah kasih air kalau 1 gelas air. Oh iya, saya ingat. Terus kenapa Bapak di sini? Saya masuk neraka, Pak Abdullah. Kalau ngasih air kan bukan saya toh, Pak. Saya enggak pernah ngasih air ke Pak Abdullah. Kalau pengajian iya, ya kan? Berarti bukan saya. Ya. Saya pernah ngasih air ke Pak Abdullah kan? Iya, saya ingat, Pak. Terus Bapak di mana sekarang? Saya di neraka. Tolong Pak Abdullah, mohonkan saya doa kepada Allah. Tolong berikan saya syafaat. Pak Abdullah kemudian memohon kepada Allah untuk diizinkan memberikan syafaat kepada orang yang pernah memberi air, meskipun hanya segelas. Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada orang ini. Lalu kemudian Pak Abdullah kemudian berhasil menarik orang yang tadi dalam neraka masuk ke dalam surga, hanya bermodalkan 1 gelas air. Tapi sudah pernah tinggal di neraka sebelumnya, sudah merasakan siksaan neraka. Nah, inilah salah satu kebaikannya Bapak Ibu kalau kita suka berderma kepada orang, berbagi kepada orang dan sebagainya. Karena bisa jadi nanti itu yang akan membuat kita masuk dalam surga. Mungkin ibadah kita kurang, tapi bukan berarti kita membenarkan ibadah kita kurang, Bapak Ibu. Tapi masuk ke dalam neraka dulu. Akhirnya masuk ke dalam surga gosong. Ditanya, kenapa kok gosong? Kami ini bersih-bersih, kamu kok gosong? Saya mampir di sana. Ada apa? Masuk di open. Di open dulu di dalam, dibersihkan dulu. Oh ya sudah, dimandiin baik-baik, dipakaikan bedak dan sebagainya, pakaikan minyak rambut, harum. Alhamdulillah bersama-sama dalam surga. Itu bisa terjadi. Di dalam riwayat dikatakan demikian. Saya ingat sekali saya pernah bacakan di sini riwayat itu. Hanya inilah fadilahnya memberi pada orang. Jangan yang namanya memberi itu nanti banyak baru kita kasih, tapi justru yang paling afdal itu kita memiliki sesuatu yang sedikit tapi kita rela berbagi. Ya itu di situ nilainya luar biasa, Pak. Tapi kalau memang orang itu punya mentalitas untuk selalu memberi, meskipun sedikit yang dia miliki, itu dia tetap akan memberi. Tapi kalau orang mentalitasnya untuk selalu meminta, meskipun dia sudah punya banyak sesuatu, dia tidak akan mau memberi kepada orang lain karena wataknya untuk selalu meminta, tamak alias kikir. Begitu Pak. Mungkin barangkali itu Pak ya. Ada yang lain Pak? 36 ya. Sudah lewat kan? Oh, belum. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, simpel aja karena waktunya. Iya betul Pak, betul. Cepat Pak. Saya ingin penyerahan Pak Ustaz. Ingin tahu kesimpulannya tentang ceramah Pak Ustaz hari ini. Kesimpulannya siapa yang masuk surga atau siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Iya. Terima kasih. Kesimpulan sementara dari apa yang kita baca hari ini dan kemarin Bapak Ibu, bahwa yang berhak masuk surga itu adalah orang yang beriman. Orang kafir tidak punya hak, tidak punya tiket untuk masuk surga. Meskipun kadang orang beriman itu tiketnya ada 2, masuk neraka dulu baru masuk surga. Yaitu yang karena orang beriman itu ada 2. Ada orang yang beriman itu yang punya iman tetapi masih maksiat. Ya kan? Punya maksiat, masih maksiat. Hanya iman semata tapi perilakunya belum ini, masih bergelimang maksiat. Tentu orang seperti ini tidak akan sama dengan orang yang betul-betul beriman dan kesehariannya memang orang soleh. Itu bisa masuk. Tapi yang jelas orang yang penghuni surga itu adalah untuk orang yang beriman. Meskipun hanya pernah mengucapkan la ilaha illallah 1 kali saja, dia akan masuk surga. Tapi bisa jadi kemudian dimampirkan dulu ke dalam di neraka untuk dibersihkan. Tapi kalau rahmatnya Allah ada sama kita, nanti di lain waktu yang akan datang kita jelaskan lagi.
ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kemudian tidak mampir ke neraka kalau ada syafaatnya. Nanti pertemuan depan kita bahas karena waktu sudah habis. Jadi itu tadi, yang masuk surga itu adalah orang yang beriman. Tapi orang beriman itu kemudian bertingkat-tingkat. Dulu kita sudah jelaskan Bapak Ibu bahwa orang beriman itu paling tidak ada tiga macam. Iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Ya, kenapa? Kenapa? Iya. Ya, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.